Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah analisis kualitas lingkungan hidup dengan topik metode analisis entropi. Kualitas lingkungan hidup dapat dinilai dari kerugian-kerugian yang terjadi yang ditimbulkan oleh suatu aktivitas kegiatan masyarakat. Kerugian-kerugian yang timbul dari kegiatan merupakan kerugian dalam bentuk energi yang dilepas ke lingkungan, disebut sebagai entropi. Entropi menurut hukum alam atau hukum termodinamika kedua, bahwa peristiwa transformasi energi tidak pernah berlangsung sempurna 100%. Tetapi pasti terdapat energi loss sebagai entropi yang hilang diserap oleh alam. Entropi sama dengan ketidaksempurnaan, sama dengan kesemrawutan, sama dengan kerugian panas, sama dengan ketidakteraturan, sama dengan kekacauan, atau entropi itu sama dengan ketidakharmonisan. Entropi itu bisa disamakan dengan ketidakpantasan, tidak pantas, atau sama dengan ketidakbecusan. Premanisme itu adalah entropi. Pemabuk, pemalak itu adalah entropi, dan lain-lain yang dapat merugikan atau mengganggu lingkungan. Pengertian entropi dalam konteks aktivitas kerja adalah ketidaksempurnaan proses transformasi energi dalam segala bentuk aktivitas kehidupan. Entropi merupakan ukuran keseragaman distribusi energi yang secara sederhana sering disebut sebagai ukuran sejumlah energi panas dalam sistem fisika yang tidak dapat digunakan untuk bekerja. Pada definisi ini, dapat dipahami bahwa entropi adalah sejumlah energi yang hilang selama proses penggunaan energi. Entropi adalah kerugian energi atau kerugian panas yang timbul akibat suatu kegiatan yang menggunakan material dan atau energi yang kemudian entropi tersebut dilepas atau terlepas ke lingkungan. Dan entropi yang timbul sebagai kerugian dapat berupa material useless atau limbah dan atau energy loss atau polutan. Secara teoritis, terminologi entropi diungkapkan pertama kali pada tahun 1865 oleh ahli fisika Jerman bernama Rudolf Clausius. Berasal dari penggal kata en sebagai in dalam bahasa Inggris dan penggal kata trop yang dianalogikan sebagai energi. Konsep entropi dalam ilmu panas merupakan sentral hukum termodinamika kedua terkait dengan proses-proses fisika dan terjadi secara spontan. Secara umum, hukum termodinamika kedua menyatakan bahwa proses transformasi energi tidak berlangsung secara 100% dalam setiap proses kerja. Akan tetapi, setiap proses kerja selalu terjadi kehilangan energi yang disebut sebagai entropi. Dalam ilmu pengetahuan lingkungan atau environmental science, definisi entropi antara lain disebut sebagai nilai ketidakteraturan, kesemrawutan, kekacauan, atau ketidakharmonisan
Selanjutnya, menurut ilmu teknik menyebutkan entropi sebagai kerugian energi yang pasti terjadi dalam setiap proses transformasi energi dan atau materi. Rumus entropi adalah entropi sama dengan 1 dikurangi efisiensi kegiatan. Secara matematis, nilai efisiensi dapat dihitung dari hasil bagi antara besaran output dan besaran input dikalikan 100%. Kemudian menganalisis besaran entropi yang sesuai dengan kepatutan dan atau kepantasan atau properly. Bagaimana dan kemana entropi tersebut dilepas, serta ke lingkungan apa ditempatkan. Selanjutnya, bagaimana pertanggungjawaban institusi kegiatan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh pelepasan entropi tersebut ke lingkungan hidup. Kesimpulan kita dalam menggunakan metode analisis entropi kegiatan: 1. Entropi suatu kegiatan adalah pasti terjadi. 2. Upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup adalah dengan cara meminimumkan munculnya entropi. Ketiga, semakin besar entropi suatu kegiatan, maka semakin buruk kualitas lingkungan tersebut. Keempat, sebaliknya, semakin kecil nilai entropi yang ditimbulkan oleh suatu aktivitas kegiatan, maka semakin baik kualitas lingkungan hidup kita. Ini adalah gambar analisis diagram input, proses, output, dan entropi pada kasus rumah sakit. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ini secara detail, di mana setiap proses ada input kegiatan rumah sakit itu adalah obat-obatan, air, energi, manusia yang sakit, manusia sehat, manusia cacat, manusia mati, dan input ini juga bisa bersifat toksik. Kemudian input ini diproses di rumah sakit, di mana proses-proses yang terjadi di rumah sakit tersebut adalah ada proses pengobatan, ada proses perawatan, ada proses bedah, proses operasi, proses amputasi, proses melahirkan anak, dan lain sebagainya. Dan proses-proses ini menimbulkan entropi. Entropinya dibagi menjadi 2, yaitu entropi dalam bentuk material dan entropi dalam bentuk energi. Kalau entropi material disebut material useless atau limbah atau sampah. Ada limbah cair, limbah padat, dan limbah dalam bentuk gas. Sedangkan energy loss adalah seperti panas, bising, bau, getaran. Dan entropi ini dari rumah sakit biasanya bersifat toksik. Kemudian output dari kegiatan rumah sakit ini. Outputnya adalah manusia sakit, manusia sehat, manusia cacat, ada manusia mati, dan lain sebagainya. Dengan memperhatikan sifat dari entropi dalam bentuk material limbah dan pencemaran yang dihasilkan oleh kegiatan pelayanan rumah sakit, maka dilakukanlah pengelolaan limbah dan pencemaran yang merupakan bagian kegiatan penyehatan lingkungan rumah sakit untuk melindungi masyarakat dari bahaya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kegiatan rumah sakit tersebut. Entropi rumah sakit bisa mengandung bermacam-macam mikroorganisme bergantung pada jenis rumah sakit, tingkat pengolahan yang dilakukan sebelum dibuang. Entropi dalam bentuk limbah cair rumah sakit dapat mengandung material organik dan anorganik yang umumnya diukur dan pada parameter BOD, COD, TSS, dan lain sebagainya.
Sedangkan entropi dalam bentuk limbah padat rumah sakit terdiri atas sampah yang mudah membusuk, sampah mudah terbakar, dan lain sebagainya. Kesemua limbah-limbah tersebut kemungkinan besar mengandung mikroorganisme patogen atau material kimia beracun berbahaya yang dapat menimbulkan penyakit infeksi dan dapat tersebar ke lingkungan rumah sakit. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 99, peraturan pemerintah nomor 85 tahun 99 menyebutkan bahwa limbah medis termasuk dalam kategori limbah berbahaya dan beracun atau kita sebut sebagai limbah B3. Bahwa limbah rumah sakit dan limbah klinis yang termasuk kategori limbah B3 adalah limbah klinis, produk farmasi kadaluarsa, peralatan laboratorium yang terkontaminasi, kemasan produk farmasi, limbah laboratorium, dan residu dari proses insinerasi. Dalam pengelolaan limbah padat rumah sakit diwajibkan melakukan pemilahan limbah dan menyimpannya dalam kantong plastik yang berbeda-beda berdasarkan karakteristik limbahnya. Jenis entropi kegiatan rumah sakit. 1. Adalah limbah domestik kegiatan rumah sakit yang dimasukkan ke dalam plastik berwarna hitam, limbah infeksius ke dalam kantong plastik berwarna kuning, limbah sitotoksik ke dalam warna kuning, limbah kimia atau farmasi ke dalam kantong plastik berwarna coklat, dan limbah radioaktif ke dalam kantong warna merah. Kedua, limbah yang menimbulkan infeksius adalah limbah laboratorium yang terinfeksi penyakit atau limbah yang mengandung kuman penyakit, seperti bagian tubuh manusia yang diamputasi, cairan tubuh manusia yang terkena infeksi. Ketiga, limbah yang bersifat korosif adalah limbah yang menyebabkan iritasi pada kulit atau mengkorosikan baja, yaitu memiliki pH sama atau kurang dari 5 untuk limbah yang bersifat asam, dan yang lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa. Keempat, limbah beracun adalah limbah yang mengandung racun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Limbah B3 dapat menimbulkan kematian atau sakit bila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, melalui kulit, atau mulut. Limbah reaktif adalah limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepaskan atau menerima oksigen, atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi. Kelima, limbah klinik. Limbah klinik ini merupakan limbah infeksius yang masih mengandung mikroorganisme patogen selama pelayanan pasien secara rutin, pembedahan, dan unit-unit risiko tinggi, dan limbah ini masuk kategori berbahaya dan berisiko tinggi terhadap infeksi kuman pada populasi umum dan staf rumah sakit. Oleh karena itu, perlu diberi label yang jelas sebagai risiko tinggi. Contoh limbah jenis tersebut ialah kain perban bekas atau pembungkus yang kotor, cairan badan, anggota badan yang diamputasi, jarum-jarum suntik dan alat semprotan bekas, kantong urin, dan kantong produk darah. 6. Limbah patologi. Itu limbah ini berisiko tinggi karena mengandung mikroorganisme patogen dan sebaliknya diproses dengan teknologi autoclave sebelum keluar dari unit patologi. Limbah tersebut harus diberi label biohazard. 7. Limbah bukan klinik. Limbah ini meliputi kertas-kertas pembungkus atau kantong dan plastik yang tidak berkontak dengan cairan badan, dan meskipun tidak menimbulkan risiko sakit,
Limbah tersebut cukup merepotkan karena memerlukan tempat yang besar untuk mengangkut dan membuangnya. 8. Limbah dapur. Limbah ini mencakup sisa-sisa makanan dan air kotor, berbagai serangga seperti kecoak, kutu, dan hewan pengerat seperti tikus merupakan gangguan bagi staf maupun pasien rumah sakit. 9. Limbah radioaktif. Meskipun limbah ini tidak menimbulkan persoalan pengendalian infeksi di rumah sakit, namun pembuangan secara aman perlu diatur dengan baik. Pemberian kode warna yang berbeda untuk masing-masing sangat membantu pengelolaan limbah tersebut. Entropi rumah sakit, diantaranya entropi yang dimaksud berupa material useless dan energy loss. Material useless dari proses kegiatan manusia, hewan, dan tumbuhan yaitu sekresi, kotoran dan keringat hasil metabolisme tubuh, dedaunan dan ranting yang berjatuhan dari tumbuhan vegetasi, sisa-sisa segala jenis pembungkus makanan dan minuman masyarakat, bungkus deterjen, dan sampah rumah tangga seperti segala jenis sisa makanan. Sedangkan energy loss yang dihasilkan dari kegiatan berupa gas yang dihasilkan dari proses pembakaran, kemudian juga gas penggunaan pewangi, kemudian gas yang dihasilkan akan terbang ke udara dan mencemari udara, misalnya seperti karbon monoksida yang dapat merusak kualitas udara sekitar. Kemudian entropi berupa bau yang dihasilkan dari sampah obat-obatan, sampah medis, sampah non-medis yang dibuang sembarangan, dan sampah domestik seperti segala jenis sisa makanan. Semuanya ini dapat berpotensi mencemari lingkungan hidup, khususnya kualitas udara, di mana sampah obat-obatan, sampah medis, sampah non-medis, sisa makanan yang tidak terkelola dengan baik akan membusuk dan menimbulkan bau, dan bau inilah yang disebut sebagai entropi. Dari bau ini akan menghasilkan gas amonia H2SO4 yang akan mencemari udara. Kemudian limbah padat domestik yang dihasilkan dari pepohonan seperti ranting, segala jenis pembungkus makanan yang tidak terkelola dengan baik yang dapat mencemari lingkungan. Limbah padat yang menumpuk juga dapat berpotensi menimbulkan banjir yang akan merusak segala unsur tanah beserta habitatnya. Limbah padatan yang dibuang ke sungai misalnya mengganggu saluran air, dapat merusak kualitas lingkungan hidup, khususnya air dan habitatnya. Sedangkan limbah padatan akan membuat masuknya cahaya matahari yang dapat menghambat proses fotosintesis tumbuhan air dan alga, serta dapat menimbulkan berkurangnya kualitas air bersih karena tercemarnya air yang diakibatkan oleh kandungan logam berat misalnya yang dapat terjadi dari sampah padatan. Limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dapat mengandung material organik, anorganik yang umumnya diukur dengan parameter BOD, COD, total suspended solid, dan sebagainya. Dan entropi dalam bentuk limbah padat terdiri atas sampah yang mudah membusuk, sampah mudah terbakar, dan lain sebagainya. Limbah-limbah rumah sakit yang mengandung mikroorganisme patogen atau material kimia beracun dan berbahaya dapat menimbulkan penyakit infeksi dan dapat tersebar ke lingkungan rumah sakit yang ditimbulkan oleh kegiatan pelayanan kesehatan yang kurang memadai di rumah sakit atau kesalahan penanganan bahan-bahan terkontaminasi dan peralatan serta penyediaan dan pemeliharaan sarana sanitasi yang buruk. Ini adalah gambar analisis entropi kasus
industri, dan manufaktur. Dilihat dari input materi yang energi, processing, dan produk. Pada proses ada toksisitas, inputnya juga ada toksisitas, dan entropi yang dihasilkan juga mengandung bahan yang bersifat toksik. Kemudian dampak polutan industri pada kasus pencemaran industri. Pencemaran udara, ada partikulat, karakteristiknya adalah partikel padatan tersuspensi di udara. Sumber pencemarnya adalah unit penggilingan, pengeringan, pembakaran batu bara, minyak bumi, kegiatan kendaraan bermotor. Dampak lingkungannya adalah mengurangi visibilitas penglihatan, ya, kemudian gangguan pernapasan dan kesehatan. Pencemaran udara NO2, karakteristiknya adalah berwarna kemerahan, lebih berat dari udara, parameter NO dan NO2. Sumbernya adalah pembakaran batu bara, minyak bumi, dan kegiatan kendaraan bermotor. Jadi, asap kendaraan bermotor itu mengandung NO2 dan partikulat. Dampak lingkungannya untuk NO2 adalah menghambat pertumbuhan tanaman, gangguan kesehatan, kemudian hujan asam, pemanasan global, dan korosi terhadap bahan logam. Kemudian SO2, karakteristiknya adalah tidak berwarna, relatif stabil di atmosfer, berbau tajam, parameternya adalah SO dan SO2. Sumber pencemarnya adalah terutama pembakaran batu bara dan minyak bumi, serta juga dari gunung berapi. Dampak lingkungan yang terjadi pencemaran udara oleh SO2 ini adalah dampak terjadinya hujan asam, dampak korosi logam, merusak tumbuh-tumbuhan, batuan, dan mengganggu pernafasan. Kemudian CFC, karakteristiknya adalah stabil, tidak beracun, tidak mudah terbakar, dengan parameter CFCl3, CF2Cl2. Sumber pencemarannya adalah refrigeran dan propelan, serta produk-produk spray. Dampak lingkungannya adalah penipisan ozon. Kemudian oksida karbon atau CO2 dan atau CO. Karakternya adalah CO ini tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa. Kemudian sumber pencemar CO ini adalah pembakaran, kedua kendaraan bermotor. Dampak lingkungan yang terjadi adalah jika CO beracun, bereaksi dengan hemoglobin dengan afinitas 300 kali lebih tinggi dibanding dengan oksigen. Sedangkan CO2 menangkap panas di atmosfer sehingga terjadi pemanasan global. Kemudian parameter pencemar hidrokarbon atau disingkat dengan HC. Karakteristiknya adalah tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa dengan parameter HC. Sumber pencemarnya adalah dari tangki penyimpanan bahan bakar, pembakaran tak sempurna, kendaraan bermotor, sawah, pertambangan batubara, minyak, dan gas bumi. Dampak lingkungannya adalah bisa menyebabkan timbulnya kanker, penyakit kanker, gangguan pernafasan, sementara CH4 terlibat dalam peristiwa pemanasan global. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari penggunaan metode analisis entropi kegiatan adalah bahwa semakin besar entropi suatu kegiatan, maka semakin buruk kualitas lingkungan tersebut. Sebaliknya, semakin kecil nilai entropi yang ditimbulkan oleh suatu aktivitas kegiatan, maka semakin baik kualitas lingkungan hidup kita. Kemudian, terakhir adalah tugas rumah untuk Anda kerjakan masing-masing perorangan.
Entropi menurut hukum alam tidak selalu merugikan lingkungan, tetapi dengan adanya entropi akan memberikan atau akan mendorong terjadinya keseimbangan alam. Jelaskan dengan suatu contoh bagaimana entropi dapat bermanfaat bagi alam untuk menyempurnakan proses-proses alamiah yang hakiki. Contohnya adalah entropi adalah letusan gunung. Letusan gunung mengeluarkan entropi apa? Getaran, bunyi, bising, dentuman, kemudian ketakutan, panas, lalu ada material pasir, batu. Nah, pasir, batu itu mengandung zat-zat kimia yang bermanfaat bagi tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Dia akan menjadi pupuk. Demikian kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.